Di cerita sebelumnya, Plado disuruh ke Barendesbos oleh Nanam untuk mengetahui tentang sepupunya yang meninggal. Sebelum meneruskan ke cerita Plado, kita akan flashback dulu kenapa Plado sampai benar-benar ingin bertemu dengan Nanam. Ternyata sebelum Quetta meninggal, dia bertemu dengan Nanam di Barendesbos dan mereka pun berkencan. Ternyata diketahui bahwa sepupunya Plado meninggal itu sedang hamil, begitu kata cerita teman laki-laki Plado kepada Plado. Di sini Plado berasumsi bahwa sepupunya meninggal dikarenakan berhubungan dengan Nanam yang sedang hamil. Dari sana dia bertekad untuk mencari informasi tentang Barendesbos beserta kelompok The Jungle. Begitulah awal mula Plado begitu berantusias ingin bertemu dengan Nanam, ingin mengetahui kebenaran tentang meninggalnya sepupunya tersebut. Setelah selama ini Nanam mencari Barendesbos beserta kelompok The Jungle dan menemukannya, di sini dia berasumsi akan membuat berita tentang The Jungle. Dia pun memberitahukannya kepada atasannya. Beralih ke cerita Gale dengan Petai. Setelah Petai meninggalkan Gale tanpa jawaban, Gale pun menyusulnya. Gale pun bertanya kepada Petai apakah dia pergi ke Paris dikarenakan permintaan Petai, dan Petai pun menjawab iya, dikarenakan dia ingin Gale mencapai cita-citanya. Di sini Gale berkata kepada Petai bahwa sebenarnya dia memiliki harapan untuk bersama Petai karena dia mencintai Petai. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Petai untuknya membuat dia sadar bahwa memang dia harus meninggalkan Petai. Gale pun mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat tinggal kepada Petai. Gale pun pergi meninggalkan Petai, akan tetapi ternyata sudah ada reporter di depan Gale. Mereka memburu foto dari Gale dan Gale pun langsung balik kanan lagi menghampiri Petai dan akan mencari tempat sembunyi. Akan tetapi di sana Petai menahannya, dia memegangi tangan dari Gale. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Gale, ternyata Petai pun berubah pikiran. Dia berani mencium Gale di depan semua reporter. Dia memilih jalannya untuk bersama Gale. Petai malah memperlihatkan ke semua reporter bahwa dia adalah pacar dari Gale. Pada saat kejadian itu ternyata ibunya Petai menyaksikan secara langsung apa yang dilakukan oleh Petai. Ibunya Petai begitu marah kepada Petai dan dia mengatakan bahwa karir Petai akan hancur dikarenakan oleh ulahnya. Petai mengatakan kepada ibunya bahwa memang dia tidak ingin menjadi aktor, jadi tidak apa-apa apabila memang karirnya sebagai aktor akan hancur. Selain itu, Petai pun mengatakan kepada ibunya bahwa sekarang dia akan menjadi dirinya sendiri, yaitu akan menjadi Wayu, bukan Petai lagi yang selalu dikendalikan oleh ibunya. Dan Petai pun mengatakan kepada ibunya bahwa dia akan mengejar mimpinya yang bukan menjadi artis. Ternyata impian Petai adalah menjadi seorang pilot. Setelah kejadian itu, Petai pun mendaftarkan dirinya untuk kursus menjadi pilot. Selain itu pun ternyata Petai dan Gale pun akan pergi entah kemana. Mereka pergi bersama-sama. Sepertinya mereka akan mewujudkan impiannya bersama-sama. Sementara itu di tempat lain ada Nanam yang sedang menghadiri pernikahan dari temannya. Di sana Nana memperhatikan seorang perempuan yang bernama Nitan yang sedang menghadiri pernikahan dari mantan pacarnya. Nitan adalah seorang perempuan di mana ketika dia berbohong dia akan bersin-bersin. Nana pun memperhatikan Nitan yang sedang berdebat dengan calon mertua yang tidak jadi. Entah kenapa Nana pun memiliki pemikiran jahil di pesta pernikahan temannya tersebut. Sepertinya dia akan mengacaukan pesta pernikahan dengan cara mempertemukan Nitan dengan mempelai laki-laki, yaitu dari mantan pacarnya Nitan. Dan ternyata benar, kekacauan di pernikahan itu pun terjadi. Nitan pun diusir dari acara pernikahan tersebut dikarenakan dia telah mengacaukan semuanya. Di sana Nanam pun datang kepada Nitan dan bertanya apakah kamu menyukainya, dan Nitan bertanya kenapa kamu melakukan ini semua. Nanam berkata bahwa itu untuk bersenang-senang saja. Nitan pun begitu kesal dengan perlakuan Nanam. Nanam juga tanpa segan mengatakan kepada Nitan bahwa dia tertarik pada Nitan.
Pada saat itu pun juga Nana memberikan kartu Rendezvous kepada Nitan beserta kata sandinya. Dia mengatakan apabila Nitan ingin marah padanya silakan saja datang ke bar Rendezvous. Lanjut ke ceritanya Nitan, setelah dia berada di rumahnya, dia pun diajak oleh ibunya untuk bertemu dengan keluarga ayahnya. Saat Nitan sudah berkumpul dengan keluarga ayahnya yang akan membagikan waris, ternyata Nitan tidak diberikan apa-apa. Saat Nitan mengajak ibunya pergi dari tempat tersebut, ternyata ibunya mengatakan kepada keluarga ayahnya bahwa Nitan akan segera menikah. Begitu terkejutnya Nitan mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibunya dikarenakan dia baru saja ditinggalkan oleh pacarnya menikah. Akan tetapi Nitan hanya bisa diam saja dan mengangguk kepada keluarga ayahnya. Neneknya pun berkata kepada Nitan bahwa dia harus meyakinkan mereka dengan cara membawa pacarnya tersebut. Setelah apa yang terjadi dengan Nitan dan keluarga ayahnya, Nitan pun menjadi pusing. Dia harus mencari laki-laki yang bisa diajak untuk bekerja sama dan berpura-pura menjadi pacar sekaligus calon suaminya Nitan. Nitan langsung terpikir kepada Nanam yang dia temui pada pesta pernikahan mantan pacarnya tersebut. Akhirnya Nitan pun datang ke bar Rendezvous untuk mencari Nanam dan meminta bantuannya. Di sana dia menanyakan kepada Hunter tentang keberadaannya Nanam. Namun pada saat itu datanglah Plado yang akan datang menemui Nanam juga. Akan tetapi sebelum mereka berbincang-bincang dan mengatakan bahwa siapa yang akan ditemuinya, di sana malah mati lampu. Hunter pun menemui Plado dan dia mengatakan bahwa ini bangunan tua dan biasa sering terjadi mati lampu. Pada saat lampu sudah menyala lagi di sana, Plado heran kenapa perempuan yang ditemuinya tidak ada dan dia menanyakan kepada Hunter keberadaannya. Hunter mengatakan bahwa perempuan tersebut ada di balkon atas. Plado pun pergi ke balkon atas sesuai apa yang dikatakan oleh Hunter. Akan tetapi ketika dia sampai di sana, dia tidak menemukan perempuan tersebut. Yang dia temui malah Nanam. Saat dia dihampiri oleh Nanam, Plado pun berkata kepada Nanam bahwa bukan dia yang ingin dia temui. Akan tetapi karena terlanjur sudah bertemu Nanam, Plado pun meminta maaf kepada Nanam bahwa dia telah menyiramnya pada waktu itu. Sekalian dia mengatakan dan memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Plado. Dia pun menanyakan kepada Nanam apakah Nanam mengetahui tentang Queta, yaitu sepupunya yang sudah meninggal. Nanam pun menjawab bahwa Nanam tidak mengetahui tentang Queta. Saat Plado akan menanyakan lebih jauh lagi, di sana Nanam mengatakan jangan dulu mengatakan sesuatu. Dia akan menjawab apa yang ditanyakan oleh Plado ketika dia menang tebak-tebakan. Nanam pun mulai memainkan koinnya dan Plado pun menebak bahwa yang keluar akan kepala dan di sana dia pun menang dan boleh menanyakan sesuatu kepada Nanam. Namun saat Plado bertanya kepada Nanam, Nanam malah menjawabnya dengan menggoda Plado, yaitu dia merayu Plado. Selain itu, Nanam malah mengajak Plado untuk bermain tebak-tebakan kembali. Dalam tebak-tebakan itu, ketika seseorang pernah melakukannya, maka dia harus meminum minumannya. Permainan pun dimulai dari Plado yang menanyakan kepada Nanam apakah Nanam punya pacar. Ternyata Nanam tidak punya pacar. Nanam mengatakan kepada Plado setiap wanita yang bersamanya tidak dia pacari. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah giliran Nanam bertanya kepada Plado. Nanam bertanya kepada Plado apakah Plado pernah dicium oleh seseorang di atas atap. Dan Plado pun mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukannya. Tak disangka setelah Plado menjawab pertanyaan dari Nanam, Plado pun dicium oleh Nanam dan Nanam mengatakan kepada Plado, sekarang kamu pernah melakukannya dan kita harus minum sama-sama, begitu kata Nanam. Ternyata itu tak cukup sebagai permainan tebak-tebakan saja, ternyata Nanam dan Plado meneruskannya juga. Mereka berdua malah menikmati situasi pada saat itu. Singkat cerita, Plado pun tersadar dari tidurnya. Pas dia bangun ternyata dia sudah berada di kamar. Dia begitu terkejut dengan keadaannya sendiri. Dia pun bangun dan melihat ada kertas di sana yang isinya mengatakan bahwa semalam sangat menyenangkan. Tanpa dia sadari bahwa dia sudah menghabiskan malam bersama-sama dengan Nanam.
Pladow pun bergegas segera keluar meninggalkan kamar tersebut dan di sana ternyata masih ada Nanam. Dia menghampiri Nanam dan dia berkata dia ingin minum kopi bersama Nanam, akan tetapi Nanam tidak mau dikarenakan dia mengetahui bahwa Pladow membawa rekaman. Akan tetapi rekaman tersebut isinya semua sudah dihapus oleh Nanam. Tanpa Pladow sadari bahwa dia sudah kalah telak dari Nanam. Ternyata saat Pladow bertemu dengan Nitan di Barendevos dan Nitan menghilang, dia dibawa oleh Nanam. Sebenarnya apa maksud dan tujuan dari Nanam mendekati kedua perempuan tersebut? Ditunggu ya kelanjutan ceritanya.